Orde Baru. Anggota kelompok kami yang pertama ada Aleva Rahila, Aurelia Salsabila, Keisha Gabriela, Muhammad Hafiz, Ocha Revaliana, dan Sofia Pong. Nah, agenda pertama kita yang pertama ada kilas balik Orde Baru, berakhirnya Orde Baru dan faktor yang mempengaruhi peristiwa-peristiwa sepanjang berakhir Orde Baru, tuntutan dan agenda reformasi. Kilas balik Orde Baru. Masa jabatan Presiden Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia dikenal sebagai Orde Baru. Tentang waktu kekuasaan pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 30 tahun. Dimulai Soeharto menyerah kekuasaan pada 1996 hingga tahun 1998 yang ditandai dengan munculnya Trikora atau Trik Tuntutan Rakyat. Selama era Orde Baru berlangsung, perekonomian Indonesia berkembang pesat. Pembangunan infrastruktur yang meningkat dan merata sehingga dapat dinikmati masyarakat. Sayangnya, perkembangan itu dibarengi dengan situasi korupsi yang merajalela. Klimaksnya pada pertengahan 1990 ketika Indonesia diterpa krisis moneter, akhirnya pada 1998 kekuasaan Orde Baru runtuh setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri. Berakhirnya Orde Baru. Penyebab utamanya adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Krisis moneter memicu terjadinya kemerosotan ekonomi secara meluas. Krisis moneter dan ekonomi merebak semakin luas dan menjadi krisis multidimensional. Krisis ini mengakibatkan kerawanan kondisi sosial dan kerentanan terhadap ancaman kerusuhan dan aksi kekerasan. Dalam krisis moneter muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1968. Faktor yang mempengaruhi berakhirnya Orde Baru. 1. Krisis moneter. Sebagai negara agraris Indonesia masih mengimpor beras, gula, minyak, dan sebagainya. Bersumber dari kesalahan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada industri besar, tapi tidak didukung dengan pembangunan industri hulu yang mengolah bahan tetap menjadi bahan setengah jadi. Misalnya, bahan baku tekstil Indonesia sangat bergantung pada hasil impor, padahal Indonesia adalah salah penghasil kapas terbesar di dunia. 2. Krisis ekonomi. Krisis moneter membawa dampak yang sangat besar terhadap krisis ekonomi. Semua itu membawa akibat terhadap kegiatan ekonomi yang semakin rendah dan pada akhirnya produktivitas nasional mengalami penurunan. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi bersumber dari beberapa kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang kurang tepat. Krisis hukum. Kekuasaan kehakimannya merdeka dari kekuasaan pemerintah belum dapat direalisasikan, bahkan dalam praktiknya kekuasaan kehakiman menjadi pelayanan kepentingan para pengusaha dan teman-teman lainnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila seseorang yang dianggap bersalah bebas dari hukuman dan seseorang yang dianggap tidak bersalah malah harus masuk ke penjara. Krisis kepercayaan. Dengan terjadinya krisis hukum, politik, dan terutama krisis ekonomi, hal ini membawa dampak kredibilitas pemerintah menjadi rendah dan rakyat mulai hilang kepercayaannya. Ketidakpercayaan masyarakat telah menjadi institusional bisnis yang tercermin dari serangkaian fenomena yang telah melembaga seperti maraknya praktek korupsi dan kolusi pejabat pemerintah serta ketidakpastian hukum. Selanjutnya, tadi kan ada dibilang kalau misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi berakhirnya Orde Baru itu ada krisis moneter, krisis ekonomi, krisis hukum, dan krisis kepercayaan. Nah, akhirnya dari krisis-krisis itu muncullah peristiwa-peristiwa sepanjang berakhirnya Orde Baru itu, misalnya kayak demonstrasi mahasiswa, peristiwa Trisakti, kerusuhan Mei 1998, pendudukan gedung DPR atau MPR, pembatalan atau kebangkitan nasional, kemunduran diri Presiden Soeharto. Nah, di sini ada contoh gambarnya, itu adalah contoh gambar dari ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia yang berkumpul menduduki gedung DPR untuk menuntut Presiden Soeharto agar mengundurkan diri dari presiden. Tuntutan dan agenda reformasi. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tantangan. Karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman.
baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Gerakan reformasi mempunyai 6 agenda. 1. Suksesnya kepemimpinan nasional. 2. Amandemen UUD 1945. 3. Pemberantasan KKN. 4. Penghapusan duifungsi ABRI. 5. Penegakan supremasi hukum. 6. Pelaksanaan otonomi daerah. Sekian presentasi dari kami. Kami, mohon maaf.